Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Pidastina, Prodi Aquaculture, NPM 204010105. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat tentang biologi sel, pertumbuhan, dan perkembangan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pembelahan sel, manfaat pembelahan sel, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. Ada 3 alasan mengapa makhluk hidup mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup tersebut. Reproduksi dan perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Pada proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut memiliki karakter identik secara genetik terhadap sel induknya. Artinya, 2 sel anakan tersebut mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk jumlah kromosom dengan sel induknya. Pembelahan mitosis terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Yang berikutnya saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, grafik, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur namun hanya dapat diamati. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan 2 proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terjadi di bagian-bagian tertentu, misalnya pada bagian ujung akar dan batang, sehingga menjadi pertumbuhan yang terminal. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan misalnya pada kecambah. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kecambah bisa kita lihat pada gambar di samping. Awal mulanya itu biji, setelah biji akan tumbuh tunas, setelah tunas akan tumbuh akar. Nah, akar dan tunas tersebut akan tumbuh menjadi lebih besar. Setelah itu akan tumbuh daun. Jika tanaman tersebut sudah tumbuh daun, maka bisa melakukan proses fotosintesis. Energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada ujung akar dan ujung batang biji yang berkecambah terdapat daerah pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Pertumbuhan dan perkembangan embrionik terjadi pada pembelahan zigot. Tahap-tahapnya yaitu pembelahan zigot akan menghasilkan morula atau bentuknya seperti buah anggur dan akan membentuk bastrula dan memiliki rongga, kemudian akan membentuk gastrula. Gastrula ini terbagi menjadi 3, yaitu bagian luar atau ektodrem, bagian tengah atau mesodrem, dan bagian dalam atau endodrem. Kemudian akan membentuk organogenesis atau pembentukan organ-organ tubuh seperti ginjal, paru-paru, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain, yang pertama yaitu faktor internal, yaitu gen dan hormon. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu terdiri dari temperatur, cahaya matahari, nutrisi, pH atau derajat keasaman, air, dan oksigen. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan disebut dengan neuropeptida pahidra yang merangsang terjadinya pertumbuhan dan regenerasi. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan disebut dengan fitohormon, yaitu zat yang dihasilkan oleh tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Misalnya seperti pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, pertumbuhan daun, pertumbuhan kuncup, pertumbuhan bunga, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.